Selamat pagi saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Tuhan memberkati. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami pagi hari ini mau membangun Tuhan, mesbah di hadapan Tuhan, bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kami baca, kami mohon tuntunan pertolongan Tuhan, supaya pengertian daripadamu yang membawa kami bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengenalan yang benar akan firman Tuhan, yang memberikan kami keselamatan jiwa kami. Bapa, biarlah kami bertumbuh sempurna ke arah Kristus yang adalah kepala, dan gereja Tuhan akan senantiasa menjadi satu di dalam tubuh Kristus, bertumbuh di dalam karunia-karunia roh, dalam karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan lewat pencurahan Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih kami sambut kebenaran-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan pada besok hari tidak sadar sudah akan 10 hari sesudah kenaikan, yaitu kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan tidak secara kebetulan beberapa waktu ini kita belajar tentang Roh Kudus dan karunia-karunia yang Dia berikan bagi gereja Tuhan. Dan saudara, kita sudah belajar tentang kemarin bagaimana karunia-karunia itu harus dipakai untuk membuat jemaat Tuhan bertumbuh dengan penuh ketertiban. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita tentang peraturan-peraturan di dalam jemaat. Bagaimana kita mengaplikasikan, mengimplementasikan karunia-karunia roh di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 hingga ayat yang ke-40, demikianlah firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sampai di sini dulu saudara, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan bahwa jemaat di Korintus itu banyak yang sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus. Banyak yang sudah bernubuat. Tapi firman Tuhan katakan jangan sekedar meminta untuk bernubuat atau berbahasa roh, tetapi bagaimana saudara menafsirkannya dan bagaimana saudara mengaplikasikannya itu harus dengan suatu ketertiban. Dikatakan di sini tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antara yang berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Kita lihat di sini saudara, bahwa di ayat-ayat sebelumnya kita sudah belajar bahwa ada banyak orang berbahasa roh, tapi mereka tidak menafsirkan. Dan kalau hanya sekedar berbahasa roh, saudara, orang lain tidak mengerti, maka seseorang tidak dibangun. Alangkah lebih baik lagi kalau ada karunia bahasa roh, tetapi ada juga penyataan Allah, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, dan karunia kata-kata hikmat untuk menasihati. Makanya di dalam pertemuan jemaat eh, ada banyak karunia yang bekerja, dan ada juga khotbah di sana, ada juga karunia untuk menafsirkan. Nah, seorang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada yang menafsirkannya. Jadi saudara, seharusnya dalam pertemuan jemaat itu harus membangun. Makanya paling tidak ada kata-kata yang saling membangun, menafsirkan bahasa roh yang sudah diucapkan. Jadi pesan Tuhan itu harus sampai. Pada intinya bahwa dalam pertemuan jemaat, pesan Tuhan harus dapat
disampaikan, pesan Tuhan harus dapat dimengerti, pesan Tuhan harus dapat diaplikasikannya. Jangan sampai kita beribadah hanya suka dengan pola ibadahnya, hanya suka dengan pertemuan-pertemuannya, tapi tidak mendapatkan sesuatu rema untuk kemudian kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Bahkan dikatakan di sini, kalau ada yang berbuat satu-satu, seorang demi seorang, supaya kamu dapat belajar. Semua mendapat kesempatan. Siapa yang belajar dan kemudian siapa yang mendengar mendapatkan kekuatan. Dan dikatakan di dalam ayat 32, karunia nabi takluk kepada karunia nabi. Artinya kalau ada seorang nabi yang bernubuat, orang lain yang mempunyai karunia nabi itu pasti kalau dia dari Tuhan, sama-sama dari Tuhan, dia akan saling menopang, saling mendukung, dia tidak akan tumpang tindih. Allah tidak menghendaki kekacauan. Dalam pertemuan jemaat pasti ada ketertiban. Ayat ke-34, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan padamu adalah perintah Tuhan. Tapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi sekali lagi, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan tertib. Nah saudara, mari kita akan renungkan beberapa poin di sini tentang renungan pada hari ini yang saya beri tema ibadah itu harus tertib dan membangun. Nah, di dalam 1 Korintus 14 ini di dalam ayat yang ke-33a, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Di dalam surat Rasul Paulus di jemaat di Korintus ini paling penting adalah bagaimana seharusnya ibadah dilakukan. Sekali lagi, pesan Tuhan harus disampaikan, pesan Tuhan harus dimengerti, pesan Tuhan harus dilakukan. Amin. Waktu itu jemaat punya banyak karunia rohani, bernubuat ada, berbahasa roh ada, menyanyi, memuji, menyembah, mengajar, berkhotbah. Namun kacau tanpa keteraturan karena semuanya ingin tampil. Karunia-karunia ini justru bisa menimbulkan kebingungan dan kekacauan dalam ibadah ketika semua ingin tampil karena semuanya benar-benar, karunia rohnya benar. Ya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa koridornya ketika Roh Tuhan bekerja itu pasti damai dan tertib. Poin yang pertama, saudara, kita harus kembali melihat bahwa apa sih tujuan ibadah? Intinya membangun jemaat, membangun tubuh Kristus, membangun iman, membangun roh, membangun satu rumah, rumahnya Tuhan. Nah, ketika tujuannya membangun, ibadah itu bukan panggung untuk tampil, untuk menonjolkan diri, ya, tampil untuk menunjukkan karunia saya ini, kesempatan, bahkan ini adalah kesempatan untuk menguatkan, menghibur, menasihati sesama orang percaya. Ya karena pada waktu itu jemaat Korintus itu masih baru, seperti ada culture shock dari mereka yang tidak punya karunia, tiba-tiba mereka punya berbagai macam karunia yang karunia itu begitu indah, karunia itu begitu luar biasa, sampai mereka begitu betul-betul takjub, sampai begitu kagum dengan diri sendiri, aku bisa, aku bisa. Makanya pola dari karunia-karunia roh itu harus kembali kepada kasih dalam 1 Korintus 13. Sebab tanpa kasih itu ada kesombongan. Tanpa kasih itu ada rasa ingin memegahkan diri. Nah saudara, mari kita menjadi renungan pada pagi hari ini. Apakah ibadah kita benar-benar untuk membangun atau hanya sekedar mencari perhatian? Tampil sebagai worship leader hanya untuk ya motivasinya harus dibenarkan. Untuk berkhotbah hanya untuk supaya akhirnya marah-marah di depan mimbar dan lain sebagainya. Saudara, tujuan kita melayani harus dimurnikan. Tujuannya untuk apa? Agar setidak-tidaknya aku menjadi sama seperti mereka supaya aku setidak-tidaknya menjangkau mereka. Demikian Paulus. Jadi kita harus jadikan ibadah itu sebagai alat untuk membawa lebih banyak jiwa dan membangun mereka dalam iman. Yang berikutnya, berbahasa roh dan nubuat itu harus teratur, ya. Bahkan diaturnya begini, 2 atau 3 orang. Yang penting isinya, bukan banyaknya orang, tidak bisa dengar karena saking ributnya, tidak sampai pesannya.
dan harus ada yang menafsirkan. Jika tidak ada yang menafsirkan, mending diam. Karena Roh Kudus itu tertib. Karunia rohani itu harus dikendalikan dengan kasih, hikmat. Keteraturan itu diatur oleh Roh Kudus. Karunia tidak boleh sembarangan. Ada keteraturan, ada ketundukan kepada pimpinan Roh Kudus. Bahkan kalau di dalam pertemuan ibadah, ketika kita mendapatkan penyataan tentang dosa-dosa seseorang, kalau Tuhan menyatakan itu, belum tentu kita harus bongkar di depan umum. Bisa saja kita tegur empat mata. Ada tahapannya untuk menegur empat mata ketika dia tidak mendengarkan. Di antara ada saksi dua orang, dua tiga orang, lalu kemudian di tengah perkumpulan dan lebih dalam lagi di dalam perkumpulan jemaat. Dan kalau dia tidak bisa mendengar, dia keluar dari perkumpulan jemaat. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu dalam ketertiban. Dan kalau kita menegur, ada rahasia iman yang harus kita jaga. Ketika Tuhan menyingkapkan kepada kita, belum tentu kita harus mempermalukan seseorang yang ada dosa-dosanya yang sedang disingkapkan Tuhan. Jadi teratur, saudara. Roh Kudus teratur. Poin yang ketiga, saudara, ketika berbicara tentang bagaimana perempuan itu disuruh diam di dalam ibadah. Nah, ayat ini kontroversial. Saya sendiri sebagai seorang perempuan, saya pengajar, saya punya karunia-karunia rohani, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berkata-kata, juga karunia hikmat. Nah, saudara, dalam hal ini, apakah perempuan tidak bisa melayani? Saudara, perempuan dapat melayani. Karena di Alkitab ada tokoh-tokoh. Deborah, ada Priscilla yang juga mengajar, ada juga perempuan Samaria yang punya latar belakang yang buruk, tapi dikatakan dia adalah penginjil yang pertama ketika dia menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan punya banyak cara memakai seorang perempuan, tapi kenapa teguran ini disampaikan oleh Rasul Paulus di tengah perhimpunan jemaat? Perempuan-perempuan itu tidak boleh mengajar. Sebenarnya konteksnya ini adalah perempuan-perempuan itu tidak boleh ribut. Keributan pada waktu itu tentang bagaimana karunia roh itu yang begitu hebohnya. Ditambah lagi perempuan-perempuan yang mulutnya tidak bertobat, kalau dia cerewet dan lain sebagainya, itu menambah suasana menjadi kacau. Sementara di situ ketika ada imam, ada laki-laki, tentunya pemimpin-pemimpin itu yang didahulukan. Pemimpinnya ada, pria-prianya sebagai imam ada, itu yang harus didahulukan. Ketika perempuan itu menjadi disuruh diam dan lain sebagainya, karena memang ada pemimpin rasul-rasul pria yang sudah ada pada waktu itu. Jadi tidak bisa ada pemimpin lalu kita mengacaukan dengan komentar-komentar kita. Nah, saudara, perempuan harus tertib dan perempuan sehebat-hebatnya dia mampu mengajar, kita harus mendorong suami kita yang terdepan sebagai imam. Saya lebih dahulu melayani sebagai hamba Tuhan. Dan suami saya sudah bertobat, tapi dia tidak dominan di dalam pelayanan. Satu ketika di tahun 2018, Tuhan taruhkan di dalam kehidupan saya. Kamu mundur selangkah dan dorong suamimu, doakan dia, saya akan pakai dia. Saya tangkap firman Tuhan itu, saudara. Lalu saya mengatakan, Hani, kamu akan dipakai Tuhan. Saya akan mundur selangkah untuk menopang pelayananmu. Tuhan akan bukakan pelayanan-pelayananmu. Dan apa yang terjadi, saudara? 2019, Tuhan izinkan dia mendapatkan satu penyakit. Waktu dia dapatkan satu penyakit, terjadilah firman Tuhan yang berkata di dalam kitab Ayub, hanya dari apa kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Namun kini oleh karena penderitaan sakit yang dialami, mataku sendiri melihat perbuatanmu yang ajaib. Mulai dari rasa sakitnya itu, dia ada satu pergumulan pribadi untuk lebih lagi mengalami Tuhan. Dan luar biasanya Tuhan bukakan hasratnya untuk melayani Tuhan, menginjil. Itu jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Itu Tuhan sudah bicara sama saya bicara dengan dia. Bahwa suamimu akan dipakai Tuhan lebih utama daripada kamu. Dalam arti begini, kamu sebagai orang perempuan, walau bagaimanapun destinimu seorang perempuan, kamu harus menopang pelayanan suamimu sebagai seorang imam. Dan terjadi, saudara, dia menangkap firman Tuhan, dia menangkap maksud Tuhan. Hari ini, saudara, dia kemana-mana ada pelayanan Tuhan buka.
Dan luar biasa saudara, ketika Tuhan berfirman, dia menggenapi. Dan luar biasa saudara, ketika janji firman Tuhan berkata bahwa suami itu sebagai laki-laki akan menjadi imam. Itu tergenapi. Jika kita mengakui peran kita dalam diri kita, kita melayani betul. Tapi kita perempuan. Perempuan diciptakan Tuhan untuk salah satunya untuk tunduk kepada suami. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena Hawa melanggar firman Tuhan. Karena Adam belum melakukan peranannya untuk menjadi seorang imam. Hawa melakukan keputusannya sendiri. Lalu dia berkata, kami. Dan Adam terseret di dalam kejatuhan yang membawa kepada seluruh umat manusia jatuh dalam dosa. Ketika suami bertobat, dikembalikan perannya sebagai seorang imam, maka otoritas terjadi. Jadi saudara, bukan perempuan tidak dapat melayani, perempuan dapat melayani, tetapi posisi yang terutama kita harus berikan kepada pria kita. Di Amsal mengatakan, suamimu akan dikenal di pintu-pintu gerbang. Percayakan pelayanan otoritas keimaman dan kepemimpinan itu kepada pria. Jika Tuhan memakai perempuan di dalam kondisi yang utama atau spesifik untuk melayani Tuhan, itu atas kedaulatan Tuhan. Ada juga gembala-gembala seorang perempuan, gembala kami seorang perempuan. Nah, pilihan itu adalah kedaulatan Tuhan. Ketika Deborah dengan Barak diperintahkan Tuhan, saudara, untuk Sisera ya pada waktu itu. Lalu Deborah menyerahkan itu kepada Barak. Barak bilang, kalau nggak ada kamu aku nggak maju. Maka Deborah katakan, kemuliaan itu akan diberikan kepada seorang perempuan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan yang lain bukan Deborah. Tapi dalam hal ini, saya ingin mengingatkan bahwa ketika fungsi seorang pria itu tidak dilakukan, Tuhan memberikan peranan itu kepada perempuan. Perempuan dapat melayani. Tetapi ketika dalam satu pelayanan, posisi pria itu ada, maka Tuhan akan mengutamakan pria. Dan wanita menopang dalam pelayanan. Nah, saudara, penafsiran ini perlu bijaksana dalam kontekstual mengingat prinsip utamanya adalah keteraturan, bukan penindasan. Keteraturan. Keteraturan, dan saya mau tambahkan keutamaan. Keutamaan adalah pemimpin yang Tuhan pilih dari semulanya pria. Tapi perempuan juga dapat melayani. Pertama-tama untuk menopang, tapi jika dipilih Tuhan secara spesifik dalam pelayanan-pelayanan yang utama, itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan ada banyak perempuan dipilih untuk itu. Tuhan berkati kita semua. Poin yang berikutnya, tunduk kepada firman dan saling menghormati, di mana di dalam ketertiban itu tujuannya supaya kemuliaan Tuhan kita jangan curi. Ada firman di sana. Salinglah menghargai. Firman itu diutamakan daripada karunia-karunia saudara untuk sekedar saya mau tampil, saya juga dapat berkhotbah. Miriam dan Harun berkata, kami juga dapat melayani Tuhan, kami juga dapat memimpin. Emangnya cuma Musa dapat? Akhirnya Miriam kena kusta. Karena apa? Harus ada menghargai di dalam satu panggilan Tuhan. Korah, Datan, dan Abiram, mereka memberontak karena merasa, kenapa hanya Musa? Kenapa hanya Musa? Harun, Musa dan Harun. Kami juga bisa melayani. Tapi pilihan Tuhan bukan ada pada mereka. Nah, sifat saling menghormati ini penting karena siapapun yang dipilih Tuhan untuk berbicara, berkata-kata di tengah-tengah pertemuan ibadah, itu sudah atas seizin Tuhan. Kalau kita tidak menghormati, saudara, di situ kekudusan tercemar. Paulus ingatkan bahwa ajaran dan ketertiban bukan berasal dari manusia, tapi dari Allah. Sejak awalnya Miriam dan Harun dikatakan, kamu jangan menghina Musa, kan aku yang pilih dia. Lalu Korah, Datan, dan Abiram, mereka mencela Musa, mencela Harun, saudara, yang dipilih oleh Tuhan. Lalu bumi menelan mereka. Siapa yang merasa rohani atau memiliki karunia harus tunduk kepada firman Tuhan dan aturan-aturannya. Ibadah yang baik bukan yang ramai, ribut, riuh, perempuan meleter ke sana kemari tanpa arah, tapi sopan dan teratur. Karena di sana ada pekerjaan roh,
Bayangkan saudara, ada presiden, saudara ngobrol dan lain sebagainya. Dia lagi ngomong saudara, dia lagi ngomong saudara, buka HP dan lain sebagainya, sebagaimana orang yang tidak menghormati rapat, tidur waktu rapat. Anggota dewan aja ketika tidur waktu rapat dicela. Masa ketika Tuhan berbicara, semua juga mau turut ngomong? Harus diam dong. Amin. Tunduk, saling menghormati. Nah, saudara, renungan kita pagi hari ini ibadah bukan hanya soal kehadiran fisik, tapi hati itu harus damai, tertib, taat, dan tujuannya ada. Tujuannya harus tercapai, saling membangun. Dia adalah Tuhan pembawa damai sejahtera, bukan kekacauan. Mari sediakan diri untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk diri sendiri saja. Melayani dalam ketertiban, keteraturan, bukan semangat yang tidak terarah. Mengutamakan kasih dan kerendahan hati dalam menggunakan karunia. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuntun kami agar setiap ibadah kami tertib dan berkenan di hadapan-Mu serta menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bapa, kami berdoa Tuhan, ketertiban itu bagian dari menghormati Tuhan. Ketertiban itu bagian dari mengizinkan Tuhan bicara. Ketertiban itu bagian dari menghadirkan roh yang lemah lembut itu, yaitu datangnya daripada Tuhan untuk mengambil alih daging kami yang kasar, daging kami yang sombong, daging kami yang suka menonjol satu dengan yang lain. Ketertiban itu bagian dari pekerjaan roh yang menginginkan supaya kami tunduk, sangkal diri, pikul salib, tidak meninggikan diri, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, di dalam setiap ibadah, biarlah kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Diberkatilah ibadah-ibadah-Mu, diberkatilah persekutuan-persekutuan-Mu, biarlah menghadirkan firman sehingga kita yang mendengarkan firman dapatkan pesan Tuhan, dapat mengerti pesan Tuhan, dapat melakukan pesan Tuhan. Dengan demikian kita semuanya dibangun. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, sedang dalam pergumulan, hatinya lagi tidak beres, dalam hubungan-hubungan yang rusak, Tuhan memulihkan, memberkati. Yang tubuhnya sedang diserang oleh berbagai macam penyakit, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu, damai sejahtera untukmu. Damai sejahtera untuk keluargamu, damai sejahtera untuk kotamu, damai sejahtera untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Happy weekend. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati hari Pentakosta pada besok hari. Nantikan Tuhan, ya nantikan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.